pembelajaran hari ini? Sudah. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, ibu minta salah satu orang untuk kita doa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Buat terima kasih Dewi sudah kita berdoa. Untuk kelas, apakah ada yang hadir hari ini? Ada semua ibu. Oke, baik. Semua ya. Ya ibu. Hari ini kita akan belajar tentang komponen ekosistem dan interaksi dalam ekosistem. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem, dan yang kedua, mendeskripsikan pola interaksi dalam komponen ekosistem melalui rantai makanan sederhana. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, ibu ingin bertanya, anak-anak pernah ke taman atau pernah ke hutan? Kira-kira apa saja makhluk atau benda-benda yang ada di hutan atau di taman tersebut? Menurut anak-anak, adakah hubungan antara benda-benda tersebut dengan makhluk hidup? Seperti apa hubungannya? Apakah saling melengkapi, saling membutuhkan? Jadi, di alam itu ada komponen abiotik dan biotik, di mana setiap komponen tersebut membentuk suatu sistem yang dinamakan ekosistem, ya anak-anak. Nah, ibu ingin bertanya, anak-anak bisa sebutkan buat contoh makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar kita? Atau mungkin ibu minta salah satu orang untuk menunjukkan makhluk hidup yang ada dalam miniatur ekosistem ini. Satu orang silakan masuk. Makhluk hidup yang ada dalam miniatur ini. Ya, silakan Rina. Dua contoh saja, tiap apa? Ada harimau dan juga ular. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Rina. Selanjutnya, dua contoh benda mati atau benda tak hidup yang ada dalam ekosistem ini. Siapa yang mau? Tunjukkan dan sebutkan itu apa? Benda tak hidup yang ada dalam ekosistem ini. Ayo. Oke. Ibu batu tanah. Ya, benar sekali. Ada batu, ada tanah, juga ada air, ada udara. Tepuk tangan dulu untuk Reno. Nah, anak-anak, apakah benda-benda ini dapat hidup sendiri atau membutuhkan makhluk hidup lainnya atau benda lainnya? Jadi benda-benda ini saling membutuhkannya satu sama lain. Nah, di dalam komponen ekosistem itu ada yang namanya komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik itu adalah benda tak hidup. Contohnya adalah air, udara, batu, tanah. Dan juga ada komponen biotik, benda hidup, makhluk hidup seperti kita manusia, ada tumbuhan, ada hewan. Juga ada dalam ekosistem itu ada juga produsen sebagai penyedia makanan untuk konsumen. Ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, serta ada juga dekomposer atau pengurai yang bertugas untuk menguraikan benda-benda mati tersebut untuk menjadi nutrisi yang nantinya akan digunakan oleh tumbuhan untuk melangsungkan fotosintesis. Kemudian ada juga interaksi dalam ekosistem tersebut. Ada interaksi antara faktor biotik dan faktor abiotik. Anak-anak, menurut kalian kita butuh tidak faktor abiotik? Contohnya apa? Kita butuh air tidak? Cahaya tidak? Ya, jadi kita makhluk hidup manusia juga butuh komponen abiotik untuk melangsungkan apa? Ya. Contohnya, kalau musim hujan, populasi nyamuk itu akan bertambah, iya kan? Karena
Iya. Ya. Terus ada interaksi antara faktor biotik dan faktor biotik. Yang pertama ada kompetisi, di mana kompetisi itu adalah hubungan antar spesies yang satu dengan spesies yang lainnya yang terjadi persaingan di antara mereka. Contohnya kompetisi antara sapi dan kerbau yang bersaing untuk mendapatkan makanan, yaitu rumput. Kemudian ada simbiosis. Ada simbiosis mutualisme. Ada yang tahu simbiosis mutualisme itu apa? Tidak tahu. Jadi simbiosis mutualisme itu simbiosis yang saling Membutuhkan. Contohnya adalah simbiosis antara kupu dan bunga. ya bunga mendapatkan dengan bantuan kupu-kupu. Kupu-kupu mendapatkan ya. Terus ada simbiosis komensalisme, di mana satu organisme mendapatkan keuntungan sedangkan organisme lainnya tidak dirugikan. Contohnya adalah simbiosis antara ikan remora dan ikan hiu, di mana ikan remora itu mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan hiu. Kemudian ada antibiosis, di mana antibiosis itu adalah hubungan antara dua organisme yang satu menghambat pertumbuhan organisme lainnya. Contohnya jamur penicillium yang menghambat pertumbuhan bakteri dengan mengeluarkan zat antibiotik penisilin. Kemudian ada predasi. Ada yang tahu predasi? Jadi predasi itu adalah hubungan antara pemangsa dan mangsanya. Contohnya hubungan antara rusa dan singa yang memangsanya, ular dan elang yang memangsanya, itu adalah predasi. Nah, apakah sudah paham sampai di sini? Ya, Ibu. Nah, Ibu punya LKS, di mana kalian harus mengerjakannya dalam bentuk kelompok. Ibu minta kalian bentuk dua kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Silakan kelompoknya dibentuk. Terima kasih, Bu. Anak-anak perhatikan pada LKPD tersebut. Di situ ada 4 soal. Anak-anak bisa mengerjakannya. Kemudian karena hari ini kita belajar tentang ekosistem, Ibu ingin 2 kelompok ini, kelompok 1 namanya kelompok biotik dan kelompok 2 adalah kelompok abiotik. Ibu kasih kalian waktu mengerjakannya 2 menit ya anak-anak. Di belakang LKPD tersebut ada link materinya. Jika kalian kesulitan untuk menjawab pertanyaan, bisa men-searching link tersebut. Kemudian kalian akan diarahkan pada materi yang Ibu ajarkan pada hari ini. Dari mana kelompok biotik? Sudah paham? Silakan lanjutkan. Yang mana kelompok abiotik? Dikerjakan secara bersama-sama ya. Waktu kalian tinggal 1 menit lagi ya. Kalau kalian kesulitan, bisa langsung mengamati pada miniatur yang sistemik ya. Boleh perwakilan kelompok untuk maju mengamati, kemudian diskusikan bersama kelompoknya.
meminta kelompok biotik untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya untuk nomor 1 dan nomor 2. Kemudian nomor selanjutnya akan dipresentasikan oleh kelompok abiotik. Silakan kelompok biotik. Terima kasih. Kami dari kelompok biotik akan menjawab soal nomor pertama. Itu ada tabel di mana komponen ekosistem yang kami angkat itu tumbuhan hijau yang terdiri dari pohon dan juga rumput. Terus jenis komponennya itu termasuk dalam produsen, fungsinya untuk menghasilkan makanan melalui fotosintesis. Yang kedua itu hewan herbivora yang terdiri di media tadi itu rusa, belalang dan juga ulat yang termasuk dalam konsumen satu. Fungsinya itu untuk memakan produsen secara langsung. Yang ketiga itu ada hewan karnivora juga yang terdiri dari harimau, elang, burung ular dan juga burung bibit, termasuk konsumen dua yang berfungsi untuk memakan konsumen tingkat bergerak. Terus ada juga jamur pengurai atau dekomposer, di mana berfungsi untuk menguraikan zat organik yang menjadi anorganik. Terus yang kedua itu ada rumput, belalang, burung pipit, ular, elang, dekomposer, rumput, rusa, harimau dan juga dekomposer. Ya, dari tepuk tangan dulu untuk kelompok abiotik. Bagaimana kelompok abiotik? Apakah ada pertanyaan untuk kelompok abiotik? Oke, sekarang giliran kelompok abiotik untuk mempresentasikan kerja kelompoknya. Silakan kelompok abiotik. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Kami dari kelompok abiotik akan mempresentasikan diskusi hasil kelompok kami. Dengan pertanyaan yang pertama, jelaskan perbedaan antara komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik itu terdiri dari makhluk hidup, yaitu tumbuhan, hewan, dan juga organisme. Lalu komponen abiotik itu berdampak hidup, misalnya air, cahaya, dan tanah dan juga suhu. Nomor 2, apa yang terjadi jika salah satu komponen abiotik, misalnya air, berkurang secara drastis? Jika komponen biotik akan terganggu, yaitu tumbuhan layu atau mati, hewan kekurangan air dan makanan, ekosistem menjadi tidak seimbang. Sekian, terima kasih. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok abiotik. Bagaimana kelompok abiotik? Apakah ada pertanyaan untuk kelompok abiotik? Jadi anak-anak, dalam ekosistem itu setiap makhluk hidup, baik komponen biotiknya juga mendadak hidup komponen abiotiknya itu saling melengkapi satu sama lain dan saling membutuhkan satu sama lain. Nah, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memberikan kesimpulan terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini tentang komponen ekosistem dan interaksi dalam ekosistem. Baik, silakan Feby. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil pengamatan miniatur ekosistem dan diskusi kelompok, kami menyimpulkan bahwa ekosistem terdiri dari dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi. Nah, jadi dalam ekosistem itu terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik itu benda tak hidup atau benda mati. Kemudian ada komponen biotik seperti kita makhluk hidup, ada tumbuhan juga, ada hewan yang lainnya. Kemudian dalam ekosistem itu juga terjadi interaksi, simbiosis mutualisme, ada predasi, simbiosis mutualisme, ada simbiosis komensalisme juga. Jadi ekosistem itu saling terhubung satu sama lain ya anak-anak. Jadi kita sendiri juga adalah bagian dari ekosistem di mana kita juga membutuhkan cahaya, membutuhkan air, membutuhkan tanah, membutuhkan batu serta membutuhkan tumbuhan atau hewan lainnya untuk kita makan. Ibu punya kertas di sini, di mana dalam lembaran ini anak-anak akan menuliskan refleksinya terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak akan menuliskan hal baru yang kalian dapatkan setelah pembelajaran pada hari ini. Silakan ditulis. Kemudian untuk tugasnya nanti akan Ibu kirimkan ke grup. Anak-anak harap untuk mengerjakannya dan pada pertemuan berikutnya harus mengumpulkan tugas itu ya. Ibu akan periksa dan akan memberi nilai tugas itu. Baik anak-anak, nanti ketua kelas akan mengantarkan refleksi tersebut
satu pertolongan Ibu ya. Iya. Selanjutnya Ibu minta satu-satu orang untuk memberi kita doa. Baik, semua sudah kita doa. Doa selesai.